Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengarahkan ke jalan yang benar. Firman Tuhan yang menuntun setiap langkah hidup kita kepada kebenaran yang sejati. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini, milikilah kasih yang semula. Saudaraku, Tuhan Yesus menegur dengan keras jemaat di Efesus oleh karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Oleh karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula, kasih yang semula yang dicatat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang memberitakan tentang kedatangan Tuhan, memberitakan tentang akhir zaman. Dan kepada jemaat di Efesus, ini merupakan jemaat yang pertama yang disampaikan firman Tuhan kepada mereka melalui murid yang bernama Yohanes ketika Yohanes berada di Pulau Patmos. Kepada jemaat di Efesus merupakan jemaat yang pertama yang diingatkan oleh Tuhan dengan jelas, yang diingatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya bahwa mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Saudaraku, kasih yang semula, betapa pentingnya kasih yang semula harus dimiliki oleh semua gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kasih yang semula itu sangat penting, sangat bernilai di pemandangan Tuhan. Sebab itu saudaraku, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang pertama yang ditegur dengan keras mengenai kasih mereka. Bukan hanya sekedar kasih, tetapi kasih yang semula yang sudah hampir hilang dari kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Dan saudaraku ketahui bahwa ada 7 jemaat yang diperingatkan oleh Tuhan melalui murid yang bernama Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Ada 7 jemaat. Dan yang pertama yang ditegur oleh firman Tuhan yaitu jemaat di Efesus. Saudaraku, betapa pentingnya kasih yang semula itu harus tetap ada di dalam kehidupan kita orang percaya Tuhan. Kita akan melihat dulu ayat firman Tuhan. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 4 dan ayat 5. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kepada jemaat di Efesus ayat 4 dan ayat 5. Saya baca bagi kita semua. Namun demikian aku mencela engkau. Ini aku huruf besar, berarti Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudaraku, ternyata kejatuhan dari jemaat di Efesus itu adalah ketika mereka kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula, saudaraku, apa itu kasih yang semula? Sehingga sebegitu pentingnya kasih yang semula itu sampai-sampai jemaat di Efesus yang sudah katanya tidak ada kasih yang semula, Tuhan berkata, saudaraku, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Engkau harus kembali dan bertobat lagi. Engkau harus memiliki kembali kasih yang mula-mula. Saudaraku, kehidupan kekristenan di hari-hari ini, banyak orang Kristen yang sudah mulai kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula itu ialah apa, saudaraku? Kasih yang tulus dan murni kepada Tuhan. Kasih yang benar-benar
benar-benar dari dasar hati, saudaraku. Orang Kristen sekarang, sudah banyak orang Kristen yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada kasih yang murni lagi di dalam hati mereka kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang tulus lagi yang ada di dalam hidup mereka kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tuhan menyelidiki hati setiap orang percaya. Dan Tuhan mendapati ada begitu banyak orang Kristen yang tidak ada lagi kasih yang mula-mula dalam dirinya. Kasih yang murni dalam dirinya sudah tidak ada lagi. Kasih yang tulus dan suci di dalam dirinya kepada Tuhan sudah tidak ada lagi, saudaraku. Banyak orang Kristen di hari-hari ini melayani hanya sekedar melayani, saudaraku. Berdiri di altar, saudaraku, melayani. Tetapi tidak ada lagi kasih yang tulus, kasih yang murni, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam diri mereka. Ada begitu banyak orang Kristen yang kelihatannya beribadah kepada Tuhan, yang kelihatannya mencari Tuhan, yang kelihatannya berbakti kepada Tuhan, tetapi Tuhan mencela karena apa? Tidak ada lagi kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang benar-benar lahir dari dasar hati yang dimiliki oleh orang percaya di hari-hari ini. Banyak kali, saudaraku, kasih yang semula itu artinya kasih yang, saudaraku, tidak ada embel-embel dengan Tuhan. Kasih yang semula atau kasih yang tulus dan murni, tidak ada embel-embel dengan Tuhan atau tidak ada kepentingan yang tersembunyi. Ketika dia mengasihi Tuhan, tidak ada embel-embel dengan Tuhan. Saudaraku, contohnya seperti ini. Ada banyak orang Kristen, dia beribadah, dia mencari Tuhan, dia datang ke gereja. Karena apa? Ada satu tujuannya, supaya diberkati lewat berkat keuangan. Ada begitu banyak orang merasa kecewa ketika dia sudah lama mengiring Tuhan. Dia kecewa dan berkata, Tuhan, sudah lama saya menjadi pelayanmu, sudah lama saya menjadi jemaat yang setia, sudah lama saya mengikut Engkau, tetapi sampai hari ini Engkau tidak memberkati usaha saya. Contoh, berarti, saudaraku, tidak ada lagi kasih yang murni di dalam orang Kristen tersebut. Karena apa? Ketika dia beribadah kepada Tuhan, karena ada satu kepentingan dia di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya diberkati, supaya usahanya ditolong, dan supaya pekerjaannya diangkat oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan mencari orang Kristen yang tidak ada kepentingan terselubung, tetapi orang Kristen yang mau benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan murni, mencari Tuhan karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kalau kita memiliki kepentingan yang tersembunyi, memiliki motivasi seperti yang saya contohkan tadi, saudaraku, kapan Tuhan akan berkati hidup kita? Tuhan itu Allah yang punya dengan perasaan yang sangat peka. Kalau kita datang kepadanya, saudaraku, hanya karena supaya keinginan kita dijawab oleh Tuhan, hanya karena supaya kita ini mengalami berkat secara materi, akan ada banyak kali kita akan kecewa dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Pasti akan ada banyak kali kita akan merasa dikecewakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena motivasi kita beribadah adalah motivasi yang salah, saudaraku. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, bukan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi karena kita mau hidup kita ini mengalami berkat Tuhan, sehingga kita kecewa. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang punya perasaan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, kalau kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hatinya, tidak mungkin, saudaraku, kalau Tuhan tidak akan memberkati usaha kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dengan hati yang murni, kasih yang mula-mula itu benar-benar kita tunjukkan kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak mungkinlah, saudaraku, kalau Tuhan akan membiarkan hidup kita. Tidak mungkinlah kalau Tuhan tidak akan memberkati segala pekerjaan kita, saudaraku. Tetapi yang Tuhan cari, saudaraku, benar-benar orang Kristen yang tulus mengasihi Tuhan,
Dan itu sudah mulai hilang dari kekristenan yang ada di hari-hari ini. Banyak orang saudaraku datang kepada Tuhan. Ada lagu yang seperti ini. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena tak ingin dicela. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita beribadah karena apa? Supaya keinginan kita didengar oleh Tuhan. Saudaraku, memang tidak salah ketika kita datang dan kita membawa doa kita, saudaraku, kepada Tuhan, itu benar. Kita datang karena kita mau membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan, itu tidak salah. Kita datang berdoa membawa segala masalah kita kepada Tuhan, itu benar. Tuhan adalah sumber jawaban dalam segala masalah kita. Tuhan adalah sumber pertolongan dalam setiap pergumulan kita. Tetapi saudaraku, beda orang yang membawa masalahnya kepada Tuhan, orang yang membawa pergumulannya kepada Tuhan, dan orang yang memang saudaraku motivasinya beribadah hanya karena untuk cari berkat Tuhan, hanya karena supaya usahanya ditolong oleh Tuhan. Saya pernah dengar satu kesaksian, saudaraku. Satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia mengaku dia hamba Tuhan. Dia bilang dia sudah sekolah Alkitab. Dia pernah berjemaat di gereja kami. Itu sekitar 7-8 tahun yang lalu. Tapi sekarang dia sudah pulang kampung dan tidak beribadah lagi. Dia pernah berdiri di kesaksian ibadah, saudaraku. Ada ruang kesaksian. Diberi kesempatan dan dia berkata dalam kesaksiannya, Tuhan, apalagi yang kurang dalam diri saya? Saya sudah lama melayani. Saya sudah lama terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku. Padahal dia hanya pendeta pembantu. Hanya saudaraku pengerja di gereja kami waktu itu. Apalagi yang kurang dalam diri saya? Saya sudah lakukan semuanya. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya cuma begini-begini, saudaraku? Itu pernah keluar dari mulut seorang yang mengaku dia hamba Tuhan yang pernah sekolah Alkitab. Dia sudah mulai mempersalahkan Tuhan dengan keadaannya, saudaraku. Dia berkata, kenapa saya begini? Saya sudah melayani. Saya sudah memberikan diri untuk Tuhan. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Memang saudaraku, hamba Tuhan ini ibu dan suaminya, pekerjaan mereka termasuk pekerjaan yang kurang diberkati oleh Tuhan. Mereka tinggal di Jayapura hanya kos. Dan sampai mereka kembali mereka tidak ada, ada kelebihan, orang bilang dapat beli rumah, motor atau apa, tidak, saudaraku. Jadi hidup mereka ya seperti itu. Jadi saudaraku, dengan kesaksian yang disampaikan, dia sementara mempersalahkan Tuhan. Dia berkata, dia sudah lama melayani, saya sudah lama terlibat dalam pelayanan, saya sudah berkhotbah, WL, terlibat dalam pekerjaan, kenapa saya hidup begini-begini terus? Saudaraku, karena apa? Di dalam dirinya ketika dia melayani, tidak ada kasih yang semula. Tidak ada, saudaraku, kasih yang murni dan tulus untuk mengasihi Tuhan. Saudaraku, kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni, saudaraku, benar-benar di hati kita, karena kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan hidup kita. Saya percaya tanpa sekalipun kita meminta apa yang menjadi doa kita, tanpa sekalipun kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula, kasih yang berkobar-kobar, saudaraku, kasih yang murni, kasih yang tanpa pamrih, dengan motivasi yang benar kita mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa rajin di hari-hari ini dalam beribadah, kalau kita setiap hari Minggu tidak ada alpa beribadah, jangan kita menuntut Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak ada alpa lagi, Tuhan. Sudah rajin sekali saya beribadah. Mana Tuhan bilang mau berkati? Berarti kita belum punya kasih yang semula di hati kita. Berarti kita belum punya kasih yang tulus dan murni, saudaraku. Tetapi kalau kita setia di hari-hari ini, karena kita rajin di hari-hari ini, kita tidak mampu membalas kasih Tuhan. Kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak mampu membalas kemurahan Tuhan. Belajar di hari-hari ini, kita mengiring Tuhan dengan setulus hati. Kita mengiring Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan karena kita
menginginkan apa yang kita inginkan. Motivasi kita bukan karena Tuhan supaya saya diberkati. Soalnya kalau saya beribadah pasti saya diberkati. Memang benar saudaraku, kalau saudara diberkati, kalau saudara beribadah pasti Tuhan berkati. Tetapi jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan, kita berbuat kebaikan, kita berkorban saudaraku di panitia pembangunan, kita memberi perpuluhan, kita memberi persembahan karena motivasi dan tujuan kita supaya hidup diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu memberikan yang terbaik bagi kita, tetapi milikilah hati yang murni, kasih yang semula-mula, kasih yang tulus. Ketika kita berkorban dengan tulus. Ketika kita melayani dengan tulus, saudaraku. Ketika kita membagi-bagi berkat untuk orang lain yang membutuhkan, kita membagi-bagi itu dengan tulus. Ketika kita rajin dalam beribadah, kita melakukan itu dengan tulus, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Kasih yang semula ialah kasih yang tidak hitung-hitung dengan Tuhan, saudaraku. Ada banyak orang Kristen, banyak suka baku hitung dengan Tuhan. Dia rindu diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia punya banyak sekali baku hitung dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan berkenan menolong hidup kita, Tuhan berkenan mengangkat beban kita, belajar mengasihi Tuhan dengan hati yang murni, kasih yang mula-mula. Saudaraku, di sini dikatakan, kita baca ayat 2, Wahyu 2 ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudaraku, di ayat 2, ternyata jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang berjeri lelah, saudaraku. Jemaat yang rajin. Ayat 2 kita baca, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu, saudaraku. Jadi sebenarnya jemaat di Efesus ini banyak hal-hal kebenaran yang mereka lakukan, saudaraku. Mereka dikatakan baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu, saudaraku. Jeripaya dari jemaat di Efesus Tuhan tahu. Ketekunan mereka Tuhan tahu. Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau ini tidak dapat sabar dengan orang-orang yang berbuat jahat, yang menyebut dirinya rasul padahal tidak. Tetapi engkau mendapati mereka adalah pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, ada banyak perbuatan kebenaran yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Mereka tidak mengenal lelah, saudaraku. Mereka sabar, mereka menderita oleh karena nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan perbuatan kebenaran yang ada di jemaat Efesus. Tetapi Tuhan masih mencela mereka, saudaraku. Tuhan mencela keberadaan kehidupan rohani mereka. Memang kalian berjeri lelah, seperti begitu artinya. Memang jemaat Efesus berjeri lelah, berjeri payah, sabar, tidak mengenal lelah, menderita untuk Tuhan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Tuhan bilang, kamu memang kelihatannya sibuk di dalam pelayanan, kelihatannya rajin di dalam pekerjaan Tuhan, kelihatannya aktif dalam pekerjaan Tuhan, tidak mengenal lelah dengan pelayanan. Tetapi di dasar hatimu sudah kehilangan kasih yang mula-mula, saudaraku. Hierarkinya sebuah kasih sudah hilang dari jemaat yang ada di Efesus. Yaitu yang tulus, yang suci, motivasi yang benar, yang ada di hati mereka sudah tidak ada lagi. Saudaraku, hati-hati. Walaupun kadangkala kita kelihatannya sibuk di dalam pelayanan, kita kelihatannya aktif di dalam bergereja, kita kelihatannya super sibuk di dalam kegiatan-kegiatan gereja, tetapi jangan sampai sudah tidak ada kasih Kristus yang Tuhan rindukan itu ada dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan berkata, engkau sudah tidak ada kasih yang mula-mula. Saudaraku, sibuk di dalam pelayanan, aktif di dalam beribadah,
Saudaraku, sibuk sekali melayani, tidak menjadi ukuran orang Kristen itu ada kasih yang mula-mula di dalam dirinya. Banyak orang yang melayani di hari-hari ini karena ada PK-nya, saudaraku. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami, ketika kalian terlibat dalam sopir jemputan, melayanilah dengan tulus. Gereja tidak memberikan PK kepada kalian yang melayani. Karena memang keadaan jemaat kami, saudaraku, belum mampu untuk memberikan berkat kepada sopir yang menjemput. Memang keadaan yang belum bisa memberikan perhatian lebih kepada pelayan-pelayan altar. Jadi semua pelayan altar yang melayani di gereja kami, di Pondok Daun, saudaraku, baik WL, baik singers, pemain musik, tidak ada yang mendapat PK untuk hari-hari ini. Karena apa? Memang pelayanan yang kami layani bukan tempat untuk mencari persembahan kasih. Belum mampu kami memberikan kepada pelayan-pelayan yang melayani karena jemaat dan karena kondisi keuangan yang masih apa adanya. Jadi kami mengajarkan kepada semua yang terlibat dalam pelayanan, anak kami yang terlibat dalam pelayanan menjemput, pergi jemput jemaat pulang, tidak ada diberikan PK atau pelayanan kasih kepada mereka, persembahan kasih. Baik yang menjadi worship leader, yang memainkan alat musik, tidak ada pelayanan persembahan kasih. Belajar melayani dengan tulus dengan Tuhan, belajar mempersembahkan yang terbaik, saudara. Karena memang keadaan kami, pelayanan yang kami layani, keuangan gereja belum mampu untuk memberikan PK kepada semua yang melayani. Saudara diberkati oleh Tuhan, apapun talentamu, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu, layanilah itu dengan tulus. Walaupun mungkin di gerejamu belum memberikan PK kepadamu, layanilah dengan sukacita. Kalau mungkin sudah gereja yang besar, persembahan yang banyak, saudaraku, keuangan jemaat, keuangan gereja yang sudah mampu, sudah makmur di gereja itu, ya tidak apa-apa kalau bisa menerapkan sistem seperti itu, walaupun dengan sukarela, tanpa ditentukan berapa besarnya ketika kamu terlibat dalam pelayanan. Tetapi kalau kita ditempatkan di gereja yang masih kasihan keadaannya, justru bukan gereja yang memberikan kepada kita, kita yang harus memberi kepada gereja, mengucap syukur. Kalau kita ditempatkan dalam satu pelayanan, terlibat dalam pelayanan, dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari pelayanan, Tuhan Yesus yang punya pekerjaan yang akan membalas segala jerih lelah kita dalam pelayanan. Saudaraku, jemaat di Efesus, mereka ternyata adalah jemaat yang sabar, saudaraku. Jemaat yang menderita oleh karena nama Tuhan. Ayat 3 mengatakan, adalah jemaat yang tidak mengenal lelah, saudaraku. Jemaat yang tidak kenal lelah, saudaraku. Bisa bayangkan model seperti apa jemaat yang ada di Efesus ini. Tidak pernah mengenal lelah dalam melayani Tuhan. Mereka sabar, saudaraku. Mereka, saudaraku, menderita oleh karena nama Tuhan. Tetapi ada satu yang Tuhan ingatkan kepada mereka. Ada satu yang ditegur dengan keras kepada jemaat Efesus. Sudah meninggalkan kasih yang semula. Dasar hidup dari hidup orang Kristen ialah kasih. Kasih itu sampai kekal, saudaraku. Kasih itu abadi, saudaraku. Kasih itu tidak berkesudahan, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan mau setiap orang Kristen harus ada kasih yang kekal di dalam dirinya. Kasih yang semula, kasih yang tulus, yang murni harus ada di setiap kehidupan orang Kristen. Supaya apa? Supaya ketika kita mengiring Tuhan, kita tidak pernah akan merasa kecewa di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah lama melayani Tuhan, kita tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Karena apa? Ada kasih yang tulus dan murni dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan mencari di hari-hari ini orang Kristen yang punya kasih yang semula, kasih yang murni dalam hati mereka. Ketika mereka rajin beribadah, mereka lakukan itu dengan tulus. Ketika mereka memberi perpuluhan, mereka memberi itu dengan tulus. Ada kasih yang mula-mula. Ketika mereka memberi dalam pembangunan, mereka melakukan itu dengan kasih yang tulus dan murni. Ketika mereka rajin melayani, rajin pelayanan, WL, pemain musik, menjemput jemaat, saudara guru sekolah minggu, melakukan dengan kasih yang semula. Tanpa kita berkata, Tuhan saya sudah melayani, Tuhan saya sudah ini, Tuhan saya sudah itu. Mana Tuhan bilang mau diberkati?
Saudaraku, kami melayani Tuhan, sudah 19 tahun kami melayani Tuhan. Sejak 2006 sampai sekarang sudah masuk 2025, 19 tahun kami ada di ladang Tuhan. Dan saudaraku, justru yang kami alami saudaraku, banyak kali yang kami rasakan itu bukanlah kebahagiaan dalam pelayanan, tetapi justru banyak sekali penderitaan yang kami alami. Justru banyak kali kesusahan yang Tuhan izinkan kami alami. Justru banyak kali saudaraku pergumulan yang kami alami selama melayani Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kami mengeluh, tidak membuat kami marah dengan Tuhan, tidak membuat kami berkata, Tuhan mana janjimu? Tuhan bilang ketika kami meninggalkan rumah kami, meninggalkan keluarga kami, ladang kami semuanya untuk mengikut Engkau, Engkau akan berkata akan memberikan 100 kali ganda. Itu kata firman Tuhan saudaraku. Kalau kami sebagai pendeta mau menuntut dengan Tuhan, kami punya banyak dasar untuk menuntut Tuhan saudaraku. Tetapi tidak seperti itu. Kami belajar melayani Tuhan dengan sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kita melayani Tuhan lebih sungguh karena kita mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kita memiliki kasih yang semula. Jangan sampai Tuhan mencela kehidupan orang Kristen. Karena apa? Apa yang dilakukan itu hanya supaya dilihat orang. Mau beribadah hanya supaya dipuji orang. Mau berkorban hanya untuk supaya dilihat pendeta dan dipuji manusia. Mau melayani di atas mimbar, di altar hanya supaya dilihat orang. Oh, luar biasa dia melayani. Tetapi melayani itu dengan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita menyadari kita tidak dapat membalas segala kasih Tuhan. Karena kita menyadari nafas yang Tuhan berikan itu sudah lebih dari cukup yang kita nikmati. Saudaraku, saya mau berkata kepada kita hari ini, 19 tahun kami melayani, justru ada banyak air mata yang kami teteskan untuk pelayanan. Ada banyak kali kami dihina, ada banyak kali kami disakiti, ada banyak kali kami dihakimi, kami sebagai hamba Tuhan. Kami belum istilahnya, pendeta besar sudah bergelimpangan dengan harta, dengan kekayaan, dengan perpuluhan jemaat. Jadi so senang, justru kami melayani. Sudah 19 tahun, saudaraku, 2025 ini banyak sekali pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Tetapi justru di saat kami mengalami ujian hidup, di situ ada sukacita besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Inilah melayani Tuhan, harus ada air mata. Melayani Tuhan harus ada penderitaan. Melayani Tuhan harus pikul salib. Dan kami mengucap syukur, saudaraku. Itulah kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau tidak mengalami penderitaan, tidak ada kesaksian yang akan disampaikan kepada orang banyak. Justru lewat penderitaan, lewat saudaraku kesukaran yang kami alami, kami banyak kali juga mengalami penghiburan dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Walaupun sukacita yang Tuhan berikan tidak harus diukur dengan besarnya keuangan, kekayaan yang kita miliki saudaraku. Tetapi melayani Tuhan adalah satu kebanggaan kita. Adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bisa dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Saudaraku, jemaat di Efesus, mereka tidak kenal lelah. Mereka sabar, ayat 3 dijelaskan di sana. Mereka menderita, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Ini Yesus yang berkata sendiri. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kalau orang Kristen tidak ada lagi kasih yang tulus kepada Tuhan di dalam dirinya, dia sudah kehilangan kasih yang semula. Melayani Tuhan dianggap biasa, beribadah dianggap biasa, saudaraku. Melakukan pekerjaan Tuhan dianggap enteng, pandang enteng dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi kasih yang semula di dalam dirinya. Kami, saudaraku, pernah melihat banyak jemaat yang pandang enteng. Ketika dapat kesempatan melayani, kalau dia suka mau melayani, dia mau. Tetapi kalau suasananya lagi tidak mood, dia tidak mau, saudaraku. Saudaraku, ketika diberikan kesempatan, diberikan jadwal, seenak-enak saja. Kalau dia mau ya, dia datang, ya saya siap Ibu Gembala. Tetapi kalau tidak mau, banyak alasan. Saya tidak sempat bisa melayani karena saya ada masalah, saya ada pergumulan. Sebab itu saudaraku, kami bersyukur Tuhan berikan kami ada 6 orang anak. Jadi anak-anak kami, saudaraku,
Kami belajar melatih mereka terlibat dalam pelayanan. Yang besar, yang Salome yang sudah sekolah Alkitab, kami latih dia menjadi, dia tahu main drum, bisa WL walaupun suaranya itu tidak bagus-bagus amat. Anak yang nomor 3 namanya Yakub Israel, saudaraku yang masih remaja, kami latih dia terlibat WL. Karena apa? Ada begitu banyak orang Kristen ketika diberikan kesempatan, mereka yang mau atur Tuhan. Di pelayanan kami juga banyak seperti itu. Ketika dapat jadwal, saudaraku, mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan. Tapi coba saudaraku, kalau dia dapat jadwal untuk KKR, dapat jadwal untuk ibadah perayaan Natal, dapat jadwal untuk acara HUT gereja, berlomba-lomba saudaraku mau angkat tangan. Saya yang jadi WL, saya yang jadi singles. Karena apa? Karena supaya dilihat oleh banyak orang. Ibadah yang besar. Tetapi kalau cuma ibadah-ibadah kecil, banyak yang menolak pelayanan. Jadi kami bersyukur Tuhan berikan kami anak yang banyak. Jadi kalau ada jemaat yang pandang enteng dengan jadwal, tidak mau melayani, di gereja itu banyak personel, di pastori itu banyak stok, tidak akan kehabisan, saudaraku. Jadi ada anak satu saya sudah kami latih belajar drum, yang satu saudaraku latih belajar keyboard, yang satu latih jadi WL, jadi worship leader. Karena apa? Supaya pelayanan itu jangan kita anggap enteng. Melayani Tuhan dengan tidak menghormati Tuhan, pasti kita tidak akan diberkati, saudaraku. Kita berharap berkat besar, padahal kita sementara, saudaraku, menimbun kutuk dari Tuhan. Karena apa? Tidak menghormati kepercayaan Tuhan, menganggap sepele, menganggap enteng jabatan, jadwal pelayanan, saudaraku, sesuka-suka hatinya. Jadi kami bersyukur, terima kasih Tuhan, banyak anak, saudaraku, banyak berkat. Banyak anak, banyak orang yang bisa terlibat dalam pelayanan. Jadi kalau ada satu WL sudah dijadwalkan hari Minggu, tunggu-tunggu ibadah sudah memulai, tidak muncul di gereja, saudaraku, tidak datang sudah pada harinya, saudaraku, tidak apa-apa, saudaraku. Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk Tuhan pakai dalam pelayanan. Kami bersyukur ada anak kami, setiap hari kami sudah harus berkata standby. Hari Minggu kalau ini pelayan altar tidak datang sudah jamnya, kalian harus siap jadi reserve, melayani Tuhan dengan sukacita. Ayat selanjutnya, saudaraku. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ayat 5. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat, Tuhan akan mengambil apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, saudaraku. Tuhan akan mengambil dan bisa saja talenta yang Tuhan percayakan pada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bisa saja Tuhan pindahkan kepada orang lain. Karena orang lain itu dia yang punya kasih yang tulus kepada Tuhan, dia yang punya kasih yang murni dengan Tuhan, dia yang melayani dengan sukacita, memberikan dirinya karena dia benar-benar mau menyenangkan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang Kristen di hari-hari ini tidak mau mengasihi Tuhan, tidak mau menyenangkan Tuhan. Yang mereka cari ialah apa? Kesenangan mereka. Saya diberkati, saya dipromosi, usaha saya naik. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau kita mau menyenangkan Tuhan dengan hidup kita? Pernahkah kita berpikir, Tuhan, saya mau menyenangkan-Mu, Tuhan? Apa yang Engkau mau saya mau lakukan, Tuhan? Pernahkah kita bertanya seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, apa Tuhan yang Engkau mau untuk saya lakukan? Saya mau lakukan. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Tuhan, saya mau berdoa, apa yang ingin Engkau inginkan untuk saya beri, saya mau beri, Tuhan. Pernahkah kita terlintas doa yang seperti itu? Tetapi banyak kali hari-hari ini yang kita doakan sama Tuhan ialah kita menuntut. Tuhan, kapan saya diberkati, Tuhan? Tuhan, berkati rumah tangga saya, berkati. Saudaraku, yang kita doakan ialah untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi pernahkah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Pernahkah kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Benarkah kita benar-benar memuliakan Tuhan? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Pernahkah kita ada di hadirat Tuhan sampai kita menangis karena kita merasakan kerinduan yang besar kepada Tuhan? Atau kita datang di gereja hanya merasa kering, saudaraku, karena apa? Tidak ada hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kasih yang mula-mula itu sudah hilang dalam hidup kita. Jadi ketika datang di gereja kita merasa hampa, kering, tidak merasa hadirat Tuhan, saudaraku. Karena kita datang, saudaraku, hanya untuk Tuhan. Kalau saya beribadah, oh semua saya diberkati.
Saudaraku, rubah cara kita di hari-hari ini. Tuhan berkata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang pernah kamu lakukan. Yaitu kasih yang pernah kamu lakukan. Kembalikan lagi, bersemangat lagi, lakukanlah lagi pelayanan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Lakukan dengan setulus hati kepada Tuhan. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Karena kita mau menyenangkan Tuhan. Dengan tulus hati kita mau mengasihi Tuhan. Saudaraku, jangan sampai di hari-hari ini kita tidak mengasihi Tuhan. Ingat saudaraku, perintah yang terpenting di dalam Alkitab, perintah yang utama dalam Alkitab, perintah yang terutama dalam firman Tuhan ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu firman Tuhan. Perintah yang utama, yang terutama, yang terpenting dalam Alkitab ialah kasih kita kepada Kristus, ialah kasih kita kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah hitung-hitung dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan rela berkorban untuk Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan alpa beribadah kepada Tuhan. Ketika dia sehat, tidak akan ada alpa dia mau mencari Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan. Dia banyak waktu duduk di kaki Tuhan. Dia memohon hadirat Tuhan. Dia tidak pernah akan marah dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Dia benar-benar mengasihi Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kami ada banyak doa kami yang belum dijawab Tuhan. Saudaraku, sebagai gembala ada banyak kerinduan kami belum dikabulkan Tuhan. Tetapi kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap melayani jemaat-jemaat yang kami layani. Semiskin dan semodel apapun jemaat yang Tuhan percayakan, kami tetap bersyukur. Kami kunjungi mereka, yang malas kami datang doakan mereka, kuatkan mereka. Saudaraku, walaupun sampai hari ini saudaraku, kami tidak bisa hidup dari pelayanan yang kami pelayani saudaraku. Karena kalau kami cuma berharap di persembahan jemaat, saudaraku, berapa persembahan jemaat yang kami layani? Masih banyak juga yang belum tahu mengasihi Tuhan. Jadi sampai hari ini, kami dan anak-anak kami harus berjualan saudaraku. Jualan bensin eceran. Kami lakukan itu sampai hari ini. Anak-anak kami saudaraku jualan minyak tanah, jadi kami ambil di pangkalan, kami ukur di gen-gen, kami jual minyak tanah saudaraku. Dan itu yang kami lakukan sampai hari ini. Kami bukanlah pendeta yang hanya berharap dari apa yang jemaat yang milik dari jemaat, tidak saudaraku. Kami belajar melayani dengan sukacita. Walaupun kami harus masih bisa bekerja, berjualan saudaraku. Itu yang kami lakukan. Anak-anak kami terlibat jualan di depan jalan raya. Karena kalau tidak seperti itu, kami melayani dengan seperti apa saudaraku? Tetapi saudaraku, itu tidak membuat melayani kami menjadi kendor dengan Tuhan. Membuat kami sudah mau meninggalkan Tuhan, tidak. Sampai hari ini kami melayani dengan tulus. Kami melayani Tuhan. Kami memberikan diri kami sampai kami menutup mata. Kami mau belajar mengasihi Tuhan dengan tulus. Karena kebaikan Tuhan bukan hanya diukur dari materi saudaraku. Pertolongan Tuhan jangan diukur dengan uang. Kalau kita mengukur kebaikan Tuhan dengan uang, kita akan kecewa dan kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau saudara masih hidup sampai hari ini, betapa beruntungnya kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, pakailah kehidupan kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jangan ukur keadaanmu sehingga membuat kita kecewa dengan keadaan.
Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau kita bisa menyembah Tuhan, menyembah Raja di atas segala raja. Maka kehidupan yang kekal, surga yang indah yang kekal, yang abadi, Yerusalem yang baru akan menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Berikanlah kasih yang semula itu dalam hidup kami. Berikanlah kasih yang mula-mula itu, kasih yang tulus, kasih yang murni itu berikanlah kepada kehidupan kami. Supaya apa yang kami lakukan itu tidak dicela oleh Tuhan. Pulihkan hidup kami, bereskan hidup kami, ubah kami Tuhan, supaya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Seumur hidup kami memuliakan Tuhan. Berkati semua pemirsa di rumah yang sudah menonton khotbah ini sampai habis. Mari Allah memberkati, kuatkan iman mereka, berikan perubahan, berikan pertumbuhan rohani. Bahkan segala pergumulan mereka, mari Tuhan menjawab. Yang sudah like, yang sudah subscribe YouTube channel kami, Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkat-berkat jasmani, teristimewa berkat rohani, Engkau curahkan bagi kehidupan semua pemirsa di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin.